Ini adalah sebuah kasus yang terjadi di Provinsi Riau, yaitu seorang mahasiswa membacok temannya yang sedang ingin sidang skripsi karena diputuskan hubungannya. Yang paling pertama ingin saya sampaikan adalah kita doakan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Dan ceritanya begini, si wanita ini mengenal pelaku ini di waktu KKN. Dan pelaku ini rupanya adalah seorang yang pendiam. Tapi karena wanita inilah, pria ini menjadi bahagia atau senang. Kemudian mereka menjalani hubungan pacaran. Dan rupanya si wanita ini sudah memiliki pacar yang sedang EDR. Dan dari ceritanya setelah KKN, si wanita ini ingin memutuskan hubungan dengan si pelaku ini. Dan yang terjadilah masalah ini. Banyak orang berpikir ini salah pelaku. Ada yang juga pikir ini adalah salah dari korban. Saya adalah seorang yang selalu ingin mencari sebuah permasalahan ke dalam akarnya. Maka dari dulu saya berpikir banyak terjadi pembunuhan atau bunuh diri itu karena masalah cinta. Dan masalahnya ini sebenarnya terjadi di mana? Terjadinya adalah tidak ada orang yang pernah mengajari kita bagaimana mencintai. Tidak ada orang yang pernah mengajari kita bagaimana cara menolak sebuah hubungan yang tidak kita inginkan agar tidak menyakiti orang lain. Dan juga tidak ada orang yang mengajari kita bagaimana cara mengatasi, mengontrol diri ketika cinta kita ditolak. Dan ini adalah sebuah hal yang akan terjadi setiap orang, tetapi tidak pernah ada orang yang mengajari. Dan saya juga tidak menemukan dari SD kita sekolah sampai kuliah pun tidak ada yang mengajari kita tentang hal ini. Dan kita juga tidak pernah bertanya, curhat kepada orang tua kita. Hal ini kebanyakan orang hanya akan curhat sama temannya. Dan orang belajar cinta itu juga dari pengalaman dia sendiri, pengetahuan dia sendiri. Dan inilah yang menjadi problem. Bagaimana juga seorang yang tidak mengetahui cinta bisa belajar cinta? Mungkin dia bisa belajar dari orang tuanya, tetapi bagaimana jika keluarganya itu tidak harmonis? Atau dia terlahir dari sebuah keluarga yang broken home? Atau dari kecil dia sudah kehilangan salah satu belah pihak orang tua? Jadi bagaimana cara belajarnya? Jadi apakah si pelaku ini tidak tahu bahwa membunuh itu adalah sebuah salah? Apakah si pelaku ini tidak tahu yang dia bunuh itu adalah orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai? Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi adalah ketika emosi sudah mengontrol akal dan pikiran kita. Maka akal dan pikiran kita itu sudah tidak berjalan. Orang yang terlanjur sedih, orang yang terlanjur patah hati atau sakit hati, dia bisa melakukan hal yang di luar dugaan, yang tidak bisa lagi dikontrol oleh pikiran dan tidak lagi bisa dipikir oleh logikanya. Banyak orang merasa ini adalah masalah yang sederhana, padahal banyak yang terjadi bunuh diri dan dibunuh akibat masalah cinta ini. Kalau Anda ingat, ada sebuah permasalahan yang terjadi di Cina sekitar 2 tahun yang lalu, yaitu Pang Mao yang loncat dari jembatan ke sungai akibat ditolak cintanya. Itu juga merupakan sebuah masalah cinta. Tidak ada orang yang pernah mengajari kita bagaimana menghadapi penolakan. Tidak ada orang yang mengajari kita bagaimana keluar dari masalah cinta ketika cinta ditolak. Tidak ada yang mengajari kita bagaimana bangkit kembali. Dan ini ada 3 syarat yang harus Anda miliki terlebih dahulu sebelum Anda pacaran dan sebelum Anda jatuh cinta. Tolong diingat baik-baik. Yang paling pertama adalah cintailah diri Anda sendiri sebelum Anda mencintai orang lain. Kedua adalah
cintailah orang tua Anda sebelum Anda mencintai orang lain. Dan ketiga, ingatlah bahwa jika Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda akan mendapatkan yang lebih baik dari yang Anda inginkan. Mengapa saya mengatakan begitu? 3 syarat ini bisa melindungi diri Anda sebelum Anda patah hati atau ketika Anda patah hati. Dan itu tidak ada gunanya lagi ketika Anda sudah terlanjur patah hati. Maka 3 syarat ini harus Anda pahami dulu sebelum Anda patah hati. Karena ketika Anda sudah tanam ke dalam pikiran Anda, bawah sadar Anda, maka ketika Anda sedang pacaran, Anda akan selalu pikirkan diri Anda sendiri. Saya harus cintai diri sendiri sebelum saya mencintai orang lain. Artinya apa? Ketika Anda diputuskan hubungan pun, Anda tidak akan melakukan hal bodoh. Dan jika cinta diri Anda sendiri tidak kuat, maka cintailah orang tua Anda. Jadi ketika Anda mau melakukan hal bodoh, Anda akan memikirkan orang tua Anda. Dan yang ketiga, ketika Anda sudah tahu tentang harus mencintai diri sendiri, harus mencintai orang tua, dan ketika Anda tahu bahwa Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, Anda akan mendapatkan yang terbaik. Maka Anda memiliki sebuah pemikiran bahwa, oh, dia tidak pantas untuk saya, bukan saya tidak pantas untuk dia. Maka disitulah Anda akan keluar dari masalah patah hati tersebut. Dan satu konten ini tidak akan cukup untuk mengajari Anda tentang cinta. Apakah Anda tahu perbedaan suka, sayang, dan cinta? Banyak orang tidak paham tentang ini dan mengira suka adalah cinta, sayang adalah cinta. Padahal itu berbeda. Lalu bagaimana supaya Anda bisa belajar cinta lebih banyak? Belajar tentang bagaimana cara menghadapi ketika terjadi penolakan dan bagaimana cara menolak supaya tidak menyakitkan. Jika Anda merasa konten mengenai edukasi cinta ini dibutuhkan, silakan follow, like, dan share. Dan komen butuh. Jika banyak orang yang mengatakan butuh, saya akan membuat lebih banyak konten mengenai cinta ini. Dan kemungkinan saya akan menulis sebuah buku mengenai pedoman cinta. Bagaimana cara menghadapi masalah penolakan, bagaimana cara menyampaikan cinta hingga membimbing keluarga yang harmonis. Dan salah satu hal yang sering terjadi yaitu perceraian, itu juga merupakan hal yang ditimbulkan karena tidak mengerti tentang cinta. Karena perceraian banyak terjadi disebabkan dari perselingkuhan. Orang yang selingkuh tentu tidak mengerti tentang cinta. Orang yang mengerti cinta tidak akan selingkuh. Yuk, silakan follow, like, dan share. Dan kita akan jumpa lagi di konten selanjutnya. Dan bagikan kepada orang yang membutuhkan konten ini, agar kita bisa membantu lebih banyak orang keluar dari masalah cinta, agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.